Hola amigos parantos, kumaha damangos. Di video kali ini kita akan masuk pada part 3 dari serial Sisinggi season yang kedua nih guys. Nggak pakai banyak basa-basi daripada nantinya jadi basi, langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang via tetangga. Bruh. Tang Sanzang dan para muridnya pun akhirnya tiba di Laut Cina Selatan. Mereka melihat pilar di laut itu yang katanya adalah bagian dari segel yang memenjarakan jiwa Wukong. Konon pilar-pilar itu bisa menyerap kekuatan jiwa hingga jiwa yang disegel semakin melemah dan akhirnya menghilang. Wu Jing sangat mengetahui itu karena sewaktu menjadi murid Jenderal Timur, sang jenderal pernah membawanya ke Laut Cina Selatan. Sebelum melanjutkan perjalanan ke barat, Tang Sanzang bilang pada Bailang bahwa terlebih dahulu mereka harus menyelamatkan Wukong. Bailang menyetujui hal itu, terlebih kitab suci yang dibawanya semakin bersinar ketika mendekati lokasi Wukong berada, dan menurut Tang Sanzang, itu karena Wukong pernah berkorban dengan nyawanya demi melindungi kitab suci. Namun yang menjadi masalah tak ada satupun dari mereka yang bisa berenang kecuali Bailang yang akhirnya bersedia masuk ke dalam laut karena sewaktu di Gunung Tianyu ia selalu mencari ikan untuk para naga di sana. Namun Tang Sanzang bilang itu saja tak cukup karena di dalam air para naga jauh menjadi lebih kuat dan mereka pun dengan kompak menatap pada Aosu. Namun Aosu tak mau melakukannya untuk Wukong karena katanya Wukong selalu memperlakukannya sebagai kuda sewaktu mereka ke barat dahulu. Saat sedang berdebat, tiba-tiba datang sang Raja Naga Laut Selatan bersama ketiga anaknya menemui Tang Sanzang dan yang lainnya. Wah, Nanhai Long长老，他们可是最近炙手可热的人物呢。他们的事，我也有听说。Tang Sanzang langsung bertanya tentang kebenaran Wukong yang katanya disegel di Laut Cina Selatan. Dan sang Raja Naga pun dengan sombongnya membenarkan hal tersebut, membuat Tang Sanzang marah dan bilang jika ia akan mencincang para naga Laut Selatan. Sang Raja Naga yang melihat Aosu pun ternyata mengenalnya yang adalah putra dari Raja Naga Laut Timur. Putra pertama sang Raja Naga pun mengejek Aosu yang katanya ia sudah dibuang oleh ayahnya sendiri. Sementara putri sang raja terlihat membela Aosu dengan bilang kakaknya itu jangan terlalu banyak bicara. Tapi putra Raja Naga Selatan malah terus mengejeknya dan bilang jika Aosu hanyalah sampah. Aosu mengingat masa kecilnya yang selalu dibully oleh putra Raja Naga lainnya, membuat Aosu sangat marah dan berubah dalam bentuk naga. Putra pertama Raja Naga Laut Selatan pun bersiap menghadapi Aosu, tapi tanpa diduga Tang Sanzang tiba-tiba muncul dan langsung menghajarnya hingga terpental. Melihat gurunya telah memulai pertarungan, Baji pun mengeluarkan teknik penyerapan aura dan bersiap untuk bertarung. Sementara Bailang langsung menyelam ke dalam lautan. Melihat itu, Tang Sanzang pun meminta Aosu untuk membantu Bailang, sementara Bailang yang sudah berada di dalam lautan lalu dikepung oleh para prajurit naga Laut Selatan. Di atas lautan, Baji dan Tang Sanzang menghadapi anak-anak dari Raja Naga Laut Timur. Saat Aosu akan masuk ke dalam air, sang Raja Naga menyerangnya hingga Aosu terdesak di salah satu pilar, tapi kemudian Tang Sanzang pun menyelamatkannya. Tang Sanzang bisa mengenai sang Raja Naga, membuat Aosu yang melihat kesempatan itu segera masuk ke dalam lautan, tapi ia dikejar oleh putri sang Raja Naga. Raja Naga yang sangat marah pada Tang Sanzang mengeluarkan kekuatan petir yang langsung mengarah pada Tang Sanzang. Tang Sanzang berhasil menghindar, namun kemudian ia terkena serangan yang menyebabkannya jatuh ke air. Tang Sanzang yang tak bisa berenang meminta bantuan Wu Jing. Melihat gurunya dalam bahaya, Wu Jing pun lalu memotong beberapa batang pohon yang kemudian ia jatuhkan ke dalam lautan untuk menjadi pijakan bagi gurunya. Sementara Aosu yang sudah masuk ke dalam air melihat Bailang yang kesulitan melawan para prajurit naga. Ia pun langsung membantu Bailang dan dengan mudah menyingkirkan para prajurit itu. Tak lama putri naga yang bernama Aoling datang dan berkata kenapa Aosu mengkhianati keluarganya sendiri. Aosu menjawab kenapa Naga Laut Timur mau berkomplot dengan surga karena seharusnya bangsa naga mempunyai kehormatannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Aosu dan Bailang pun meninggalkan Aoling untuk menyelesaikan misi mereka. Kembali pada Tang Sanzang yang kesulitan bertarung dengan Raja Naga di atas air, hingga ia berkali-kali terkena serangan sang Raja Naga. Namun Tang Sanzang tak mau menyerah dan bisa menyerang balik hingga keduanya pun beradu pukulan.
Sang Raja Naga lalu mengeluarkan Kamehameha, tapi Tang Sanzang bisa menangkisnya menggunakan batang pohon yang menjadi pijakannya. Tang Sanzang memukul tubuh Raja Naga berkali-kali, namun sang raja bilang jika pukulannya terlalu lemah. Ternyata Tang Sanzang sengaja mendaratkan pukulan ke beberapa titik tubuh sang raja hingga membuat pukulan terakhirnya menjadi lebih berat dan bisa membuat sang raja terpental. Raja Naga lalu mengeluarkan sebuah perisai dan lalu kembali menyerang. Lagi-lagi mereka beradu kekuatan, tapi kali ini Tang Sanzang yang sudah memendam kemarahannya selama 16 tahun bisa mengungguli Raja Naga, bahkan ia lalu bisa menjatuhkannya ke dalam air. Tapi kemudian Raja Naga pun bangkit dan berubah wujud ke dalam bentuk aslinya. Namun pertarungan harus terhenti sementara karena kemudian pilar-pilar batu mulai berjatuhan dan itu dilakukan oleh Aosu yang berada di dalam air. Bailang yang kesulitan menghancurkan pilar itu diceramahi oleh Aosu dan menyuruh Bailang untuk mengingat latihan menangkap burung yang diberikan oleh Tang Sanzang agar Bailang bisa menyatukan kekuatannya dengan alam. Bailang mencoba mengingat latihannya, tapi ia masih tak bisa mengeluarkan kekuatannya, membuat Aosu mempraktekkannya secara langsung di depan Bailang. Si Bailang lalu mengingat saat Kakak Su berkorban untuknya dan akhirnya ia bisa memanggil jiwa Kakak Su. Hingga ia pun berhasil mengendalikan roh naga dan bisa menghancurkan beberapa pilar. Setelah beberapa pilar hancur, tiba-tiba terjadi getaran dan Bailang lalu mendengar seseorang yang bicara kepadanya. Ternyata itu suara Wukong yang tersadar karena segelnya semakin melemah. Wukong lalu melihat kitab suci yang ada pada Bailang dan bertanya kenapa kitab suci itu ada padanya. Bailang pun menceritakan semuanya dan Wukong lalu meminta Bailang untuk menghancurkan lebih banyak pilar agar ia bisa menemukan sebuah pedang yang sebenarnya adalah benda yang menyegel Wukong di sana. Aosu ternyata tak bisa mendengar Wukong dan bertanya Bailang sedang apa. Namun kemudian putra pertama Raja Naga yang bernama Aoi Yilong muncul dan menusuk Aosu dari belakang. Bailang mencoba membantu, namun Aosu memintanya pergi untuk menghancurkan pilar batu lainnya. Saat Yilong akan menyerang lagi, tiba-tiba Aoling datang dan mencoba mencegah kakaknya itu. Aoling mengingatkan kakaknya jika para naga tak ada hubungannya dengan permasalahan surga. Tapi Yilong malah menampar adiknya dan memberitahu tujuan ayahnya bergabung dengan istana surga agar mereka bisa menguasai seluruh lautan dengan menggulingkan raja naga lainnya. Mendengar itu, Aosu sangat marah, terlebih Yilong mengejek Raja Naga Gunung Tianyu yang berkorban dengan nyawanya demi melindungi kitab suci. Sementara Bailang terus menghancurkan pilar-pilar batu hingga Wukong kemudian menyuruhnya untuk cepat masuk ke dalam celah yang ada di dadanya karena Wukong merasa sumber masalah akan segera datang. Dan ternyata sumber masalah yang Wukong maksud adalah San Yan yang kemudian datang ke Laut Cina Selatan atas perintah dari si Tian. Kembali ke Bailang yang menemukan tubuh asli Wukong yang telah dipenggal dan pedang menancap di atasnya. Saat Bailang akan mencabut pedang tersebut, Wukong bilang ada seseorang yang datang ke sana dan Bailang diminta untuk menghadapinya terlebih dahulu. Bailang lalu ditemui oleh sebuah patung batu yang katanya sudah menjaga tempat itu selama 16 tahun. Patung batu itu lalu mengurung tubuh Bailang di dalam dinding karang yang ia kendalikan. Di atas lautan, San Yan ternyata tak datang sendiri, karena ia membawa puluhan prajurit surga bersamanya. San Yan memberi Tang Sanzang dua pilihan, menyerah atau mati, tapi Tang Sanzang mempunyai pilihan sendiri, yaitu meneruskan perjalanannya. Walau dengan itu, ia harus menantang San Yan yang adalah dewa terkuat di surga. Namun Tang Sanzang tak sendiri karena Baji dan Wujing pun bersedia membantunya. San Yan yang katanya tak pernah menolak tantangan pun langsung menyerang Tang Sanzang. Saat San Yan menyerang lagi, Wujing melindungi gurunya dan Tang Sanzang pun langsung mengeluarkan kekuatannya lalu memukul kuda yang dinaiki oleh San Yan. Baji ikut menyerang hingga bisa membuka ikat kepala yang dikenakan San Yan. San Yan mengatakan kalau ini adalah akhir dari Tang Sanzang dan para muridnya. Ia langsung mengerahkan semua prajurit surga untuk menyerang ketiganya.
Di dalam laut, Bailang yang terkurung pun hampir menyerah, tapi ia lalu mendengar suara Xiao Yu yang kemudian menariknya keluar. Ternyata yang menariknya adalah Dewa Bumi teman Bailang sewaktu di Gunung Tianyu. Dewa Bumi Gunung Tianyu lalu bernegosiasi dengan Dewa Bumi Laut Selatan dan memintanya untuk melepaskan Bailang. Sebagai gantinya, Dewa Bumi Tianyu akan memberikan potongan jiwanya pada Dewa Bumi Laut Selatan. Setelah menyetujuinya, Dewa Bumi Laut Selatan pun meninggalkan mereka berdua. Sementara Aosu yang masih berbincang dengan Yilong bilang ia akan mencegah siapapun yang mencoba mengganggu Bailang menjalankan misinya. Yilong pun menyerang Aosu dan dengan kecepatannya yang meningkat saat di bawah air, Yilong bisa menyulitkan Aosu dengan pisaunya. Saat Yilong akan membunuh Aosu, si Aosu mengingat masa lalu yang saat itu ia sedang dibully oleh Yilong kecil dan teman-temannya, tapi kemudian Kakasu datang untuk membelanya. Kakasu yang lebih kuat dari mereka semua pun mengancam Yilong, membuat Yilong dan teman-temannya pergi dari sana dan melepaskan Aosu. Saat itu, Aosu yang selalu diperlakukan seperti sampah oleh guru dan juga teman-temannya ditemui Kakasu yang memberi semangat pada Aosu. Bahkan Kakasulah yang mengajari bagaimana cara menjadi naga. Aosu akhirnya bisa terbang untuk pertama kalinya berkat Kakasu, lalu part 3 pun selesai. Oke, kelar part 3-nya, datang lagi besok buat lihat part 4 yang adalah ending dari season kedua dari seri Shinji ini. Karena videonya udah habis, gue Ega undur diri dan gak yakin movie pamit.